Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Beberapa hari ini banyak banget teman-teman yang DM ke Instagram aku untuk membahas kasus mengenai seorang pria yang bernama Heri Wiryawan yang lahir di Garut 19 Mei 1985 berusia 36 tahun, yang ini dilaporkan oleh orang tua dari siswi karena dia ini bekerjanya kalau nggak salah sebagai seorang guru pesantren gitu. Ini diduga melakukan pemerkosaan terhadap 14 santri. Kenapa aku masih mengatakan diduga? Karena memang prosesnya ini masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Tapi kemungkinan besar ini adalah kebenaran ya. Oke, ini benar-benar sangat mencederai logika kita, masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin seorang yang berprofesi sebagai guru di pondok pesantren begitu tega melakukan hal seperti ini? Korbannya itu adalah para gadis yang notabene kalau aku duga di sini adalah mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karena dari beberapa berita yang aku baca di sini, misalnya dari pikiranrakyat.com, berita DIY ya, ini dinyatakan bahwa para santriwati tersebut kenapa memilih untuk sekolah di sana di pesantren yang usianya masih belasan tahun, di bawah 17 tahun rata-rata, itu karena sekolahnya gratis. Makanya ini menjadi salah satu alasan kenapa orang tua menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Oke, apakah kejadian ini sekaligus mengingatkan aku beberapa mungkin waktu aku kuliah SMA, waktu di Indonesia dulu, aku sempat melihat sebuah kasus di kampungku ya, di mana tuh ada seorang gadis itu diperkosa oleh seorang remaja di sana. Kalian tahu nggak sih apa yang terjadi? Itu sangat menyedihkan banget. Saat itu karena aku masih kecil, nggak ngerti harus bersuara seperti apa. Yang dilakukan warga pada saat terjadinya kasus itu, pada saat aku tinggal di Indonesia, mereka ini tidak melaporkan ke kepolisian, tapi si pemerkosa itu malah diberi hukuman, yaitu adalah harus menikahi gadis yang telah dilecehkan tersebut. Ini menurut aku sebuah pola pikir yang tidak masuk akal, mudah-mudahan sudah tidak terjadi lagi di Indonesia, tapi kayaknya sih kalau aku melihat perkembangan masih banyak nih, masyarakat Indonesia masih punya pola pikir seperti itu. Kenapa? Alasannya anjas. Bukankah pada saat si pemerkosa nih melakukan tindakan seperti itu, dia harus menikahi, itu kan bentuk tanggung jawab. Menurut aku bukan ya, justru itu malah membuat si korban malah tersiksa lagi, sudah jatuh malah tertimpa tangga pula begitu. Ada beberapa alasan sih, misalnya dalam segi ya omongan orang begitu, kalau hamil di luar nikah, apapun alasannya, suka sama suka atau karena perkosaan, itu juga tetap aja diomongin sama masyarakat Indonesia sebagian besarnya. Aku harap ini teman-teman sudah mulai belajar step by step untuk tidak mengomentari hal-hal seperti itu yang sifatnya adalah personal. Terus juga masalah dengan urusan administrasi anjas. Nanti kalau anaknya lahir, di akte kelahirannya, itu namanya siapa dong? Nanti akan bermasalah pada saat dia sekolah, akan terkena social punishment. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya adalah peran dari masyarakat agar si pelaku pemerkosaan itu tidak menerima hukuman yang sangat rendah seperti itu. Oke, kembali kita mengenai si Heri ini ya, Heri Wiryawan. Hukumannya memang harus hukuman mati ya buat dia kalau aku lihat dari opiniku pribadi. Kenapa? Pasti kan banyak sekarang tuh bilang bahwa anjas hak asasi manusia dong, gila dong. Ini bukan lagi hak asasi manusia, karena beritanya begini, dari berita DIY dari pikiranrakyat.com. Awal mula terbongkarnya aksi bejat Heri Wiryawan perkosa 14 santriwati hingga 8 korban diantaranya hamil dan melahirkan terungkap. Modusnya pesantren gratis jadi dalih pelaku. Pondok pesantrennya namanya adalah Pondok Tahfiz Al-Ikhlas Yayasan Manural Huda di kawasan Antapani, Bandung. Jadi ini adalah kedok sendiri. Jadi pada saat terjadinya, ya ini sudah beberapa tahun ya, sudah hampir 5 tahun, para santri tersebut yang usianya masih di bawah 17 tahun, itu diruda paksa, harus melayani berkali-kali, bahkan ada di antara mereka yang sudah melahirkan 2 kali. Nah, kemungkinan ini juga nih, ada beberapa komentar yang bilang gini, anjas kalau itu pemerkosaan, kenapa kok bisa bertahun-tahun? Kenapa kok sudah melahirkan 2 kali? Jangan-jangan suka sama suka lagi. Ini ada loh teman-teman yang komentar seperti itu. Bahkan pada saat kalian ingat, aku pernah ngebahas kasus tentang seorang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya di makam sang ayahnya karena tertekan. Terus diketahui bahwa itu adalah sudah dilakukan percobaan aborsi yang kedua kali gitu. Kemudian ada juga nih, para perempuan juga komentar gini, itu mah bukan perkosaan, itu mah suka sama suka. Tetap aja masih ada orang-orang yang berpikiran stigma gitu. Ini adalah salah satu hal sifat jelek dari patriarki di Indonesia ya. Patriarki itu artinya ya menganggap bahwa laki-laki itu superior dibandingkan perempuan begitu. Nah, kemudian juga kita lihat gini kan ya, usia mereka ini masih belasan tahun kan ya. Mereka ini santriwati gitu. Pakaiannya berjilbab, tertutup. Apakah
ada orang-orang juga masih suka komentar gini, wajar aja dia dilecehkan begitu, soalnya pakaiannya terbuka begitu. Padahal kalau kita lihat survei ya, orang-orang yang menjadi korban perkosaan ataupun juga pelecehan di dunia begitu, itu tidak tergantung dari pakaiannya. Banyak orang yang berjilbab, banyak yang pakai seragam nurse atau macam-macam yang tertutup, itu pun masih terus tetap juga ada tindakan seperti itu. Jadi jangan pernah menyalahkan bahwa ini gara-gara pakaian, ini gara-gara apa. Ini enggak, ini adalah individunya si Heri Wiriawan sendiri aja. Nah, kemudian gimana Anjas, kok kasus ini sampai terbongkar? Karena sudah hampir 5 tahun si Heri Wiriawan ini melaksanakan aksinya dengan pertama adalah melakukan pemerkosaan, terus juga melakukan ya eksploitasi ke anak-anak tersebut. Karena ke anak-anak tersebut kan pertama mereka memang dijanjikan untuk sekolah pesantren di sana begitu. Tapi pada kenyataannya berdasarkan keterangan dari sejumlah media massa mengatakan anak-anak tersebut justru malah jarang belajar di pondok pesantren tersebut. Justru malah mereka tuh sering membantu membangun sesuatu hal, misalnya membangun tembok, ya harus nyemen A sampai Z, harus dilakukan di sana. Bahkan juga kenapa kasus ini juga sampai tersiar di media massa sekarang sudah viral, walaupun kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan 6 bulan lalu. Sejumlah orang tua pun juga mengeluhkan gitu, kenapa ya kasus ini tidak diketahui update-nya seperti apa. Alasan yang pertama adalah begini, kalau untuk kasus yang mengakibatkan korbannya adalah anak di bawah umur, memang persidangannya adalah tertutup. Alasannya adalah agar melindungi para korban, jangan sampai ketahuan wajahnya malah terjadi stigma lagi di masyarakat. Kalian tahu masyarakat Indonesia masih banyak yang walaupun di bibir berkata aduh kasihan ya, tapi tetap aja perilakunya masih ada yang sebagian meng-underestimate, yang itu justru memberikan beban psikologi yang sangat luar biasa. Nah, pertama alasannya karena memang ini adalah kasus di bawah umur makanya tertutup, tapi juga orang tua dari korban ini mengeluhkan kenapa kok kita nggak mendapatkan update yang mengenai berita ini sekarang nih, baru sudah memasuki mau detik-detik tahap penetapan, baru sekarang sudah mulai viral begitu dan sudah mendapatkan banyak pemberitaan di sini. Nah, kemudian juga gini ya, kalau kita lihat teman-teman yang bilang begini, harusnya hukuman untuk si Heri ini bukan lagi sekedar yang hukuman kebiri gitu. Jadi hukuman kebiri itu ada beberapa cara kan. Kebiri itu bisa lewat suntikan, jadi dihilangkan nafsu biologisnya begitu. Ataupun juga ada kebiri dengan cara lainnya yang kalian bisa google lah seperti apa. Tapi kalau menurut aku setuju dengan pendapatnya Deddy Corbuzier ya, bahwa untuk orang seperti ini harusnya kita nggak boleh lagi ngomongin hak asasi manusia. Apa kabar hak asasi manusia dari ke-14 santriwati tersebut selama hampir 5 tahun tersiksa secara fisik dan juga mental. Bahkan pada saat di persidangan juga sejumlah media massa mengatakan bahwa pada saat si para santriwati mendengarkan suara dari si Heri ini pun mereka langsung ketakutan. Ya wajar lah, anak di bawah 17 tahun masih usia 13, 14, 15, 16 itu masih anak-anak. Walaupun secara fisik mereka sudah dewasa begitu karena sudah datang bulan, tapi kan secara mental yang namanya anak-anak gitu kan ya. Apalagi juga mereka ini kan berasal dari keluarga yang aku duga adalah berasal bukan dari keluarga kaya raya, karena sekolah ini kan sekolah gratis gitu, alasannya juga begitu. Terus pada saat si Heri ini melakukan aksinya di mana saja Anja, sampai ada beberapa korban pun yang sudah punya melahirkan anak yang kedua kali gitu. Itu luar biasa, tekanan batinnya sangatlah tinggi banget. Pertama, ya namanya juga anak-anak jauh dari orang tua begitu kan, karena mereka berasal dari luar kota begitu. Nah, di situ juga si anak-anak ini dijanjikan katanya akan dijadikan polwan, akan dikuliahkan, terus juga dijanjikan akan menjadi pengurus pondok pesantren tersebut. Nah, selama Heri ini 5 tahun terakhir melakukan aksinya itu dilakukannya tidak hanya di rumahnya di yayasan tersebut, tapi juga diketahui di sejumlah hotel. Yang paling menyedihkan ternyata untuk membayar sejumlah hotel ataupun juga apartemen yang dilakukan untuk tempat mesumnya tersebut, itu adalah dana yang berasal dari bantuan dari pemerintah. Ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa selama COVID ini, selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kan, pemerintah juga memberikan bantuan ya untuk yayasan dan juga sekolah di Indonesia yang terkena COVID. Nah, dananya itu, bantuan itu malah dipakai untuk sewa kamar. Ini menyedihkan banget gitu. Nah, ini juga sekaligus PR nih buat masyarakat kalau melihat bahwa pada saat si Heri Wiriawan itu kan mengetahui yang memiliki yayasan ini, yayasannya juga ternyata katanya ini tidaklah legal begitu. Tapi warga sekitar pada saat sudah ada mencium kecurigaan hal-hal yang aneh, misalnya bahwa para santriwati itu tidak boleh keluar begitu kan ya. Ini kayak kedok agama gitu kan. Ada sebagian orang di Indonesia mentang-mentang perempuan itu harus menjaga ya
Aku nggak mau ngebahas ke situ karena nanti bakal jadi pro dan kontra di lainnya lagi. Tapi aku melihat bahwa Harry ini mengambil kesempatan dari membungkus kejahatan dia dengan nama agama begitu. Perempuan harus di rumah aja, nggak boleh banyak bicara. Ya ini bukan lagi tentang agama sih, tapi lebih memang si Harry Wirawan ini adalah orang yang memiliki kesakitan jiwa anak-anak loh. Maksudnya ini sangatlah nggak masuk akal begitu. Dan kalau hukumannya gitu, kalau orang tua yang menonton ini, hukumannya bahwa harus menikahi ke semua korbannya tersebut, menurut aku jangan ya. Jangan sampai masih ada orang tua yang berpikir orang yang melakukan pemerkosaan seperti ini justru harus menikahi orang-orang yang menjadi korbannya. Menurut aku itu akan sangat memukul hati korbannya yang udah jatuh tertimpa tangga pula. Terus gimana Anjas nanti dengan anak-anaknya? Siapa nama yang harus ditulis di akte lahirnya? Tidak apa-apa, harus ibu saja. Nah ini adalah proses kita masyarakat mulai bisa menerima perbedaan, karena setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda. Tidak ada yang namanya anak haram ya. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya. Kalau anak itu tersebut adalah hasil di luar nikah atau di dalam pernikahan, tidak ada yang namanya anak haram atau anak halal, tapi perbuatan dari orang tuanya. PR buat kita masyarakat harus mulai pinter-pinter memilah mana yang harus kita kritisi terus-terusan atau mana yang harus kita apresiasi. Tapi kalau untuk kasus ini, ya untuk Harry Wirawan ini, kalau memang dia nanti terbukti memang benar dia melakukan tindakan perkosaan tersebut, ya namanya, fotonya harus dipampang nyata. Jadi nggak layak lagi ini untuk bekerja atau kembali lagi ke masyarakat. Dan kalau seandainya dia mau menikahi para korban, seharusnya jangan ya, biarkan masa 5 tahun para korban itu sudah dihancurkan, jangan sampai sisa hidup para korban malah dihancurkan lagi dengan tuntutan sosial yang harus menikahkan anaknya karena kebutuhan yang tadi aku sebutkan. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasus dari Harry Wirawan ini yang memperkosa 14 santriwatinya yang saat ini sedang dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Dan menurut kalian, apakah kalian masih menemukan kasus seperti ini di kampung atau di daerah kalian, orang yang melakukan tindakan seksual atau seperti pemerkosaan gitu, justru malah harus dinikahkan dengan korbannya? Mudah-mudahan ini sudah tidak lagi terjadi dimanapun, termasuk juga di Indonesia. Dan terakhir, jangan lupa berikan like, terus juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khopun kerap semuanya. Bye-bye.